100 lumayan ombol nek wis usaha. Soal parkirannya berarti ku 100 ki lumayan jadi. Cuma aku sawah ngono lho. oh turun. Lah nah, nguruk kan berarti ora sepenuhnya diuruk. Iya. Nah nguruk kabeh entek pirang-pirang. Nek yo intine iki kan modal kan nganu kudu piro, entek kudu piro ngono kan. Berkalkulasi tan Nek itu. celengan sih ra ono. Iya bener, nek tuku nggone sih. Soale golek nggon sing view apik ki angel lho. Betul. Angel lho. Jek mumpung lho iki. Nek sing strategis oke. Heeh. Golek sing view sing apik ngono angel. Strategis kota ngono mesti oke. Iya. Oke teman-teman, jadi ceritanya pagi ini saya bersama kakak saya atau mas saya dan ibu dan adik saya akan nyekar 1 tahun meninggalnya bapak, atau kalau orang Jawa biasanya dengan tradisinya atau adatnya itu ada tradisi mendak. Nah ini 1 tahun meninggalnya bapak, jadi bapak dimakamkan itu di kota kelahirannya atau juga kota kelahiran keluarga besar saya, dan saya sendiri juga kelahiran di kota Salatiga ya, jadi bapak itu asli Salatiga dan ibu aslinya Semarang. Jadi ini saya perjalanan dengan kakak saya itu dari Semarang ke Salatiga. Hari ini kami akan ke Salatiga untuk nyekar, ceritanya seperti itu. Nah situasi pagi ini jadi jalan cukup ramai, ramai lancar lah paling enggak. Ini tadi banyak obrolan sebenarnya di jalan. Sebenarnya ini obrolan jalan dan ini semua akan saya dubbing suaranya karena obrolan kami ini ya biasalah obrolan orang-orang kami yang sudah beranjak dewasa dan menginjak usia kepala 4 semuanya, ya harus memikirkan ke depan seperti apa. Nah kalau udah semobil ya kayak gini jadinya. Oke, kita masuki gerbang tol sembari saya cerita. Jadi kalau teman-teman melihat video saya yang dulu-dulu, mungkin saya belum menceritakan atau membuat video dokumentasi mengenai meninggalnya bapak kemarin. Sebenarnya saya sudah menyiapkan, tapi saya tidak sampai hati teman-teman, belum kuat untuk baik itu udah mengedit, udah masuk semua ke videonya, tapi kok terus nggak tega, kadang air mata netes satu terus udah nggak jadi bikin lagi kayak gitu. Jadi semuanya bahan sudah ready, tapi pada akhirnya semua saya urungkan niat tersebut, meskipun entah besok-besok mungkin akan saya selesaikan videonya dengan sekuat-kuatnya, karena ini sudah mendak bapak mungkin bahagia di surga dan sudah ditempatkan di sisinya. Dan ini teman-teman kalau lihat video saya sebelumnya, mungkin di live semalam saya live di channel ini itu kita mengadakan selamatan sembayangan di keluarga kami. Saya buat sedikit kiriman doa dari kami orang-orang lingkungan di Semarang untuk almarhum bapak. Jadi semalam saya mengadakan live, lalu pagi harinya ini saya bertolak ke Salatiga untuk nyekar tentunya. Nah ini teman-teman, sekarang enak sudah pakai jalan tol. Kalau dulu saya biasanya menggunakan bus atau enggak pakai sepeda motor. Kalau saya usianya waktu itu sudah 16 tahun, sepeda motor ke Salatiga. Nah sekarang udah pakai jalan tol gini, pakai mobil langsung cepet sih, lebih cepet sampainya, lebih enak juga jalannya. Terima kasih sekali lagi yang menyediakan jalan ini. Pemerintah memperhatikan sekali untuk transportasinya.
dan cukup lengang, tidak sepadat di Jakarta sana trafiknya. Untuk di Jawa seperti ini, Pulau-Pulau Jawa lebih enak trafik jalannya, tapi tetap harus berhati-hati dan berkonsentrasi. Pemandangan di Semarang sangat aduhai, memikat hati, dan jalan ini enak dibuat ngebut, jadi hati-hati selalu untuk berkendara di jalan raya seperti ini, di jalan tol tentunya. Oke teman-teman, nanti acara hari ini kan nyekar, jadi sebelum nyekar rencana nanti akan mungkin ke pasar, ke pasar untuk membeli kembang. Kembang itu bunga, kalau teman-teman daerah mungkin yang nggak tahu kembang itu bunga. Terus berikutnya mungkin saya beli oleh-oleh. Tapi mungkin sebelum ke pasar itu sarapan, kita akan sarapan dulu teman-teman. Kita semua ini berangkat pagi, jadi kita belum sarapan, kita akan sarapan dulu aja nanti. Jadi kita setibanya di sarean atau makam nanti udah agak siang dan kenyang, perut terisi semua, dan kita semua agendanya dilancarkan untuk hari ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya agendanya hari ini seperti itu, karena mungkin esok hari rencananya tuh kalau nggak sorean saya baru akan pulang lagi ke kota Bekasi, karena sudah ada WA atau WhatsApp dari kerjaan untuk segera kembali, kayak sepertinya saya harus menyelesaikan sesuatu di kerjaan. Nah seperti ini teman-teman, kondisi jalan tolnya lengang sekali teman-teman, asik kan? Kalau jalan seperti, kalau hobi ngebut sih pasti seneng banget ini kayak gini nih. Ini teman-teman jalan tol, kita akan exit di Bawen. Biasanya kita nih exit tuh di Bawen, ini exitnya. Ini kalau sudah sini pasti teman-teman, kalau yang sekitaran Ambarawa terus Salatiga itu familiar sekali karena sudah dekat kayak gitu. Cukup praktis teman-teman, zaman sekarang ini teknologi sudah dipermudah, segala sesuatunya diperlancar. Seperti udah ini kita akan ambil belok kiri, nanti biasanya tuh saya dari kanan sana pakai motor baru lurus mentok kayak gitu. Nah ini kalau pakai jalan tol kan kita motong jalan ya, jadi lumayan. Langsung kita masuk ke areanya perkebunan kopi teman-teman. Ini dulu almarhum bapak saya sering cerita kalau naik Vespa dengan saya waktu saya masih kecil, saya ingat sekali. Almarhum bapak itu menceritakan ini kebun kopi kayak gitu. Seger sekali di sini. Kalau mengajak ke Salatiga pasti bercerita mengenai kebun kopi. Ini tanaman kopi seperti ini, kebun kopinya, hingga saya beranjak waktu itu SMA itu ya diceritakan. Saya ingat sekali diceritakan sampai diajak berkebun, karena bapak saya dulu juga hobi membeli tanah lalu ditanamin juga pohon kopi seperti ini. Beli tanah, tanamin pohon kopi juga sama. Jadi kalau masalah kopi saya pernah sekali untuk dari menanam terus memanennya sampai menggilingnya pun saya menjadi sebuah kopi pernah. Saya bilang pernah, bukan seperti sekarang zaman mesin kopi itu enggak. Dulu masih digiling teman-teman, sangrai digiling kayak gitu. Nah ini kita sudah sampai di kota Salatiganya. Nah kalau teman-teman tahu Salatiganya di mana mas? Kalau mungkin kenal saya dan sebagainya, biasanya kan Tuntang gitu nyebutnya, enggak. Nah ini saya diajak mas saya dulu, ini kakak saya ngelihat pasar kaget, pasar pagi gitu. Seperti di kota besar biasanya ada pasar kaget seperti ini yang notabene UMKM kecil-kecil itu mereka membuat satu kelompok gitu tiap pagi, minggu pagi biasanya itu ada pasar kaget, pasar pagi seperti ini dari pagi sampai sekitar jam 11 jam 12 siang biasanya seperti itu. Jadi berniaga berdagang di
pinggiran jalan seperti ini. Ini hanya biasanya di hari weekend gitu biasanya ya. Saya tidak mau menjudge, mengharuskan kayak gitu, enggak, tapi biasanya seperti itu yang terjadi. Entah bagaimana tata kelolanya, yang penting masyarakat senang, semua happy. Saya rasa seperti ini sangat mendukung untuk UMKM terus maju dan terus berkembang seperti itu. Senang-senang aja sih saya melihatnya dan menontonnya, karena saya sebenarnya ingin juga melihat seperti ini, dinamikanya seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, inilah kondisinya. Nah, kita sampai di ini namanya soto seger Bogim. Ini langganan saya dan mas saya, ibu, adik saya. Pokoknya ketika Salatiga saya mampir dulu ke sini. Saya ingin ke sini untuk sarapan sotonya. Alasannya kenapa? Satu alasan yang pasti karena di sini enak dan di sini ada sate seperti ini, sate jeroannya ini yang sangat saya sukai teman-teman. Berbeda dengan sate di luar, ini gede, satenya gede, dagingnya gede, jadi enak sekali seperti itu. Di sini sangat menggoda teman-teman. Oke, sambil sarapan dulu. Oke, setelah sarapan kita langsung saja cabut. Saya nggak akan meliput sarapan saya seperti apa. Udah, kita jalan aja. Oke, target berikutnya kita akan beli bunga, karena ini belum ke pusat kota teman-teman. Kalau tempat tinggal almarhum bapak saya atau keluarga dulu ada di pusat kota ini. Nah, ini pusat kotanya ada di belakang sini, Ramayana ABC. Depan itu Ramayana ABC, di belakang situ persis. Nah, ini Jalan Pahlawan. Oke, kita lurus aja. Kita akan ke pasar membeli bunga di sini sebelah kiri. Ini pasar semua teman-teman. Sebelah kiri ini pasar, ini ruko-ruko semua, yang depan ruko-ruko tingkat. Bersihkan pasarnya dibandingkan pasar-pasar lainnya. Di sini Kota Salatiga tuh bersih, tertib, lancar, jalanan juga luas. Iya kan, nggak sempit, sangat luas, strategis kayak gitu. Oke teman-teman, mohon maaf video saya cut tadi karena dari membeli bunga saya ada yang tidak berkenan perihal diambil gambarnya. Oke, nggak masalah. Jadi kita sambil jalan aja, tak gituin. Sambil jalan aja. Kita sekarang yang penting bunga sudah kebeli atau kembangnya sudah terbeli. Sekarang kita mencari oleh-oleh. Kita nyari ke mana, terserah nanti kakak saya menyarankannya apa yang sangat strategis aja tempatnya, yang mudah dijangkau sebenarnya. Jangan belikan sesuatu kayak gitu, jadi tidak intinya tidak sembarangan lah kayak gitu inginnya ya, oleh-oleh kayak gitu. Karena kalau bekas-bekasi dari sana dibawa juga nggak tahu mau buat oleh-olehnya apa. Oleh-oleh kalau kembang goyang di sini juga ada macam-macam kalau kayak gitu. Ini saya ingin beli sini aja deh. Ini banyak oleh-oleh kok. Ini pusat kotanya. Kalau sini kawasan pecinan teman-teman. Ini ada kelenteng kayak gitu. Nah, teman-teman kalau enteng-enteng gepuk biasanya di sini khasnya di situ enteng-enteng gepuk. Kalau dari Salatiga kita cari aja yang lain. Oke, ini lapangan Pancasila teman-teman. Sebelah kanan jalan lapangan Pancasila buat olahraga kalau pagi. Asik. Tempatnya anak-anak muda nongkrong itu di sini. Oke, silahkan Bapak lewat dulu. Oke, biar Bapak lewat dulu. Oke. Kita lanjut aja terus. Kita mencari oleh-oleh dan akhirnya tiba kita di Wonder Bakery. Oke, di sini kita akan membeli oleh-oleh. Nah, tempatnya ini lumayan rame karena hari Minggu atau weekend ya ini ya. Oke, sudah beli oleh-oleh. Oke, kalau sudah kita langsung keluar ya teman-teman. Kita keluar. Ini saya menuju pintu keluar.
Sebentar. Oke, saya menuju pintu keluar. Lalu kita taruh dulu ini boxnya di mobil. Itu kakak saya malah beli rujak kayaknya. Di depan Wonder itu ada rujak, pengen buah ternyata. Oke, kita taruh dulu ini di belakang sini aja di mobil. Oke, saya nyusul kakak saya dulu untuk membeli rujak. Ternyata kakak saya tadi tak cari-cari di dalam nggak ada, beli rujak di luar ternyata malahan. Oke, ini masih beli rujak. Biar kakak saya beli rujak terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita lanjut sekarang. Kita akan langsung menuju ke tempat makam. Nah ini teman-teman, belok kanan langsung. Nah di sini. Nah jalan cukup luas, cukup lapang. Di sinilah. Nah sebenarnya saya biasanya dari atas, masuknya dari atas juga bisa. Dari atas juga bisa, tapi ini kakak saya melewatkan mobilnya di bawah karena kita akan langsung menuju ke makam. Nah ini makamnya. Kanan ini udah makam teman-teman. Makamnya udah besar, cukup besar di sini. Ini makam Katolik, makam Santa Faustina dari Gereja Katolik Santo Paulus Mini. Ini di sini pemakaman ini almarhum bapak saya disemayamkan di sini. Tempat keluarga saya besar saya yang lain juga di sini semua teman-teman. Leluhur juga di sini juga. Nah kita menuju ke atas. Ini area pemakamannya seperti ini. Nah, teman-teman memang hari ini ya cukup panas ya. Ini udah lumayan agak siang. Sebenarnya udah jam 10 setengah 11-an mungkin ya di sini. Saya di sini jam 10-an mungkin. Nah ini makam yang di bawah-bawah ini saya ada keluarga di sini. Nah ini yang saya yang di bawah tuh yang ada bendera merah putih pejuang teman-teman. Di sini kita nyekar dulu. Nah di sini tempatnya disemayamkan. Di sini diistirahatkan, tempat peristirahatan terakhir di sini. Ini lalu setelah itu kita ke atas. Nah, ini area pemakaman keluarga. Makamun tapi ini sudah banyak keluarga saya yang di sini. Ini dari yang saya pijak di bawah ini sampai ujung sana itu masih keluarga semua teman-teman. Ini yang depan ibu saya ini bapak saya, ini semua keluarga. Bapak saya di sini, ini om saya. Tadi pagi saya bertanya ke yang jaga makam sini, katanya anaknya yang kesini jadi nyekar bapaknya aja kayak gitu. Oh, nah ini nanti saya sekar semuanya jadi kembang-kembang semua saya berikan ke seluruh makam-makam yang ada di sini semua. Ini punya bapak saya dulu. Nah ini semuanya pasti kebagian, tenang aja, berurutan satu sama lainnya. Semua pasti kebagian. Sedikit-dikit semua kebagian kembangnya. Nah ini semua keluarga teman-teman. Sampai yang di depan-depan sini juga masih ada. Oke, setelah dari makam kita langsung pulang. Sebenarnya banyak hal. Tadi saya ngobrol dengan kakak saya juga, mas saya ini ngobrol di makam cukup lama sampai ditelepon sama orang rumah, atau orang rumah yang dimaksud adalah keluarga di Salatiga. Ditelepon, kakak saya yang ditelepon kapan naik ke atasnya, karena dari tadi kami ngobrol berdua di makam. Saya dengan kakak saya ngobrol cukup lama di makam sini. Kita ngobrol banyak hal di sini juga. Kita ngobrol sharing karena kita jarang ketemu, jadi sharing kalau langsung itu enak. Oke,
Sampai jumpa lagi, bapak, keluarga, leluhur semuanya yang ada di sini. Nah, ini saya tolak atau keluar dari area makam, langsung ke area rumah Pak D atau bapak ibunya kakak saya ini. Nah, orang tuanya bapak saya, orang tuanya kakak saya, kok bapak saya, orang tuanya kakak saya. Nah, kita parkir mobil dulu, lalu kita ke atas sana jalannya. Kita ke atas karena jalannya sempit, kita nggak bisa pakai mobil. Nah, kita aja ke atas karena ini tembusan teman-teman, jalan pintas. Kalau naik motor enak gini kan, enak naik motor. Nah, kayak gini enak. Nah, kayak jalan tembusan untuk ke atas. Nah, rumahnya udah kelihatan, rumahnya tinggi yang itu depan udah kelihatan, warna kuning udah kelihatan, kuning biru pokoknya itu. Nah, ini saya jalan tuh sebenarnya sambil ngobrol sama kakak saya, jadi nggak kelar-kelar kalau udah ngobrol-ngobrol gitu, nggak kelar-kelar teman-teman. Nah, ini sambil jalan, ini masih di kelas sebelah kanan itu tembus rumah keluarga juga mbah saya sebelah kanan. Jadi ini rumah yang kiri ini, yang kuning biru. Kita sudah sampai teman-teman. Kita sudah sampai rumah. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya ya. Terima kasih sekali yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Terus ikuti channel ini, subscribe jika berkenan. Salam pertemanan dari saya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, dadah.